Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YK Story. Ini adalah channel yang sebagian kontennya saat ini membahas masalah dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang simple, masuk logika, dan insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Oke, sekian lama absen gak bikin video. Untuk video kali ini saya akan bahas tentang kenapa sih lovebirdmu itu gak gacor-gacor padahal udah dirawat lama. Nah, topik bahasan kali ini penting banget untuk saya buat agar bisa menjadi peta ke arah mana nih hasil rawatan lovebird kita selama ini. Jadi dengan mengetahui penyebab lovebird kita gak mau gacor nanti, akan lebih mudah untuk kita menentukan pola rawatan lanjutannya. Semisal selama ini salah jalan ya bisa dibenerin, kalau udah bener ya tinggal dilanjutin dan dikembangin. Nah, penasaran seperti apa video lengkapnya? Silahkan di skip iklannya tapi jangan videonya, biar nanti nggak salah paham. Mari kita mulai videonya. Saya rasa nggak sedikit orang yang bingung kenapa nih udah rawatan lama kok lovebirdku itu nggak gacor-gacor. Udah coba settingan ini itu tapi nggak ada hasil. Padahal rawatannya itu udah ditiru persis dengan lovebird kelas nasional. Udah dibeliin pakan dan vitamin ini itu sampai habis duit bulanan, tetap aja nggak ada hasil. Gimana nih dengan kalian? Ngerasa kesusahan untuk menganalisis lovebird kalian saat ini? Atau punya masalah sama dengan yang aku sebutin tadi? Sebenarnya akan lebih mudah dan menyenangkan merawat lovebird itu asal kita sendiri tahu basic dasar dari karakter lovebird kita. Kenapa bisa seperti itu? Dengan mengetahui basic karakter lovebird kita, maka kita akan bisa memangkas beberapa aktivitas perawatan lovebird yang sekiranya nggak dibutuhkan atau nggak ada efek sama sekali ke lovebird kita. Lalu gimana nih untuk belajar karakter dasar lovebird itu? Nah, silakan kalian cari di channel ini, sudah pernah aku buatin 2 part pembahasan karakter lovebird. Untuk linknya ada di deskripsi ya, silakan dicek. Karena kalau kita bahas di sini jadi panjang lagi nanti videonya. Nah, saya anggap kalian udah nonton 2 video tentang karakter lovebird tadi ya, dan udah ada gambaran tentang gimana rawat lovebird berdasarkan karakter dasarnya. Sampai di poin ini kalian sebenarnya sudah melakukan pola rawatan di titik 0 lovebird. Apa arti dari settingan titik 0? Artinya adalah kita menggunakan pola perawatan dengan meminimalkan potensi kenaikan tingkat stres pada lovebird. Lalu kenapa stres harus diminimalkan? Adalah agar perkembangan performanya itu nggak terhambat dan bisa berkembang dengan lebih baik. Sampai di sini ada gambaran ya. Intinya sih dasar rawatan lovebird itu nggak boleh terlalu dipaksakan, tapi harus disesuaikan. Saya ambil satu contoh deh biar lebih mudah untuk memahaminya. Kita ambil satu dasar rawatan, contohnya soal mandi ya. Pada dasarnya itu nggak semua burung mau atau bisa dimandiin. Tapi meskipun begitu tetap bisa kita latih untuk terbiasa kita mandiin. Nah, tahap awal tentu aja akan kita paksakan memberikan pola memandikan burung tersebut. Tapi setelah beberapa minggu udah kita coba memandikannya, dia nggak mau tenang, ya udah artinya di stop dan dibiarin dia mandi semaunya. Kita hanya bisa sebatas memberikan sarana mandi aja ya. Ingat kata-kata tadi tentang rawatan nggak boleh dipaksakan tapi harus disesuaikan? Nah, pelatihan mandi itu disebut paksaan. Lalu setelah melalui proses dan gak ada perkembangan, maka harus kita sesuaikan dengan pola pemberian sarana mandi tadi. Ada gambaran ya? Nah, pola-pola seperti ini akan berlaku di semua bagian rawatan lovebird, gak hanya dari mandi. Tapi bisa juga dari nanti dijemurnya, pola pakan, kerodong, penempatan lovebird, pemilihan untulannya mungkin, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita berikan pola dasar rawatan yang gak bikin lovebird stres tadi, tapi lovebirdnya itu gak gacor-gacor, baru deh kita ke analisis masalahnya. Nah, cara analisis masalah lovebird nanti akan saya bahas lebih rinci. Jika banyak yang berminat, akan saya ajarkan gratis. Di video ini saya kasih gambarannya dulu ya. Ada beberapa masalah yang bikin lovebird itu gak bisa gacor-gacor. Saya rangkum berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi ya. Pertama adalah karena lovebird dalam posisi masa mabung. Mungkin nanti banyak yang bertanya, usia mabung itu berapa sih bang? Silahkan dicek aja di video saya yang membahas masalah mabung dan pasca mabung. Ada 2 video terpisah, silahkan ditonton dulu ya. Sekalian belajar deh tuh pengenalan masa mabung, jadi biar gak salah rawatan di masa itu.
Silahkan cek di kolom deskripsi untuk link 2 video masalah mabung. Umumnya, burung akan menghabiskan sebagian besar energinya untuk proses ganti bulu. Nah, bisa dipahami bahwa setiap burung berkicau atau kalau lovebird itu ngekek, itu pasti butuh energi kan? Gambaran simpelnya tuh kayak kita kalau lagi sakit, tentu aja kita lebih memilih untuk rebahan agar menghemat energi dan fokus untuk segera sembuh, dibandingkan memaksakan beraktivitas seperti biasanya, ya kan? Nah, kasusnya kira-kira seperti itu. Bedanya kalau di burung itu dia nggak hanya istirahat buat bulu aja, tapi juga sebisa mungkin menyelesaikan proses pergantian bulu biar terhindar atau bisa menghindar kalau ada predator alaminya. Dan ini udah insting bawaan lahir dari tiap burung. Oke, kita lanjut ke masalah kedua, adalah lovebird gagal beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk poin ini akan saya kasih contoh yang paling jelas dan banyak terjadi. Pernah gak sih kalian beli burung yang udah gacor di pemilik sebelumnya atau bahkan udah sering juara di gantangan? Begitu kita beli dan baru beberapa hari di rumah kita kok malah jadi gak bunyi. Bahkan ada beberapa yang malah jadi giras. Dan ini tuh terus berlanjut sampai burung bener-bener jadi drop dan stop bunyi. Boro-boro ngekek panjang ya, untuk ngekek 5 detik aja itu udah alhamdulillah banget. Nah, problem lovebird gagal beradaptasi di lingkungan barunya ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan yang cukup jauh dari kondisi tempat asalnya ke tempat barunya. Misal nih ya, di tempat asalnya itu kondisinya lumayan sepi atau tenang dan berpindah ke lingkungan yang rame. Lalu ada juga yang banyak terjadi itu dari kota bersuhu panas ke dingin atau sebaliknya. Seringnya teman-teman akan bingung nih, padahal rawatan udah sama dari pemilik lamanya. Nggak ada yang diubah sama sekali, kok jadi beda gini ya lovebirdnya? Salahnya di mana nih? Nah, bisa jadi nih masalah lovebirdmu itu nggak gacor-gacor adalah di poin kedua ini. Lanjut di poin ketiga itu adalah gagal beradaptasi dengan pola rawatan yang diberikan. Nah, ini berkaitan erat dengan poin kedua tadi, di mana banyak kasusnya karena udah memakai settingan perawatan sebelumnya dan lovebird malah jadi drop. Maka kebanyakan kasus itu orang-orang akan mulai berburu settingan melalui sosial media. Ya nggak nih? Ngaku deh. Nah, parahnya adalah hal yang dilakukan tadi itu nggak diimbangin dengan filter yang cukup dalam mengaplikasikan suatu rawatan. Bingung? Oke, saya rinci lagi masalah filter tadi. Jadi sebelum kita melakukan pergantian settingan, baiknya kita paham dulu basic karakter dari lovebird gacuan kita tadi. Hal yang harus diperhatikan adalah ketahanan dari suatu pola rawatan. Contohnya, lovebird kita ini hanya tahan dijemur 30 menit, selanjutnya pasti banyak tingkah dan jadi ngos-ngosan. Itu adalah basic karakter di poin jemur dari lovebird gacuan kita, semisal ya. Lalu contoh lain, lovebird kita ini kalau dimandiin biasanya dia tenang dan menikmati. Tapi kalau dibiarin aja dan hanya diberikan sarana mandi, dia nggak bakal mau mandi sama sekali. Nah, ini adalah contoh basic karakter dari poin mandi di lovebird kita. Sekali lagi ini hanya contoh ya. Lalu ada juga nih, lovebird kita ini suka banget kalau dikasih pakan kenceng dan jadi gacor. Tapi kalau diberikan lebih dari 2 hari, dia jadi banyak tingkah. Nah, itu basic karakter dari poin makanan. Tentu saja basic karakter tiap lovebird itu beda-beda dan itulah tugas kita untuk cari tahu dulu. Ini saya garis bawahi karena penting banget. Sekali lagi, cari tahu basic karakter dari lovebird yang kita pelihara karena yang tahu ya kita sendiri. Orang lain itu nggak bakal tahu karena mereka nggak pantau lovebird kita tiap hari secara langsung. Jadi percuma juga kita tanya-tanya ke grup lovebird, "Bang, ini lovebirdnya rawatannya gimana? Bang, ini settingannya gimana?" Dan lain-lain. Meskipun dapat settingan, pasti kebanyakan kasusnya akan mengarah ke poin 3 yang udah aku jelasin tadi. Jadi rekap dari semuanya itu di poin ini adalah kuncinya. So, sekali lagi jangan malas untuk rajin berinteraksi dengan lovebird kita, biar kita tahu basic karakter lovebird kita itu seperti apa. Nah, setelah tahu basic karakter tadi, maka kita adaptasiin pola settingan yang mungkin kita dapat di sosmed. Misal nih, suhu A settingannya pakai jemur 1 jam, sedangkan lovebird kita hanya kuat 30 menit. Ya udah, nggak usah dipaksain ikut 1 jam, karena apa? Lovebird dia dan lovebird kita itu beda basic karakternya. Lanjut, semisal suhu B itu minta lovebird dimandiin sehari 4 kali. Ini misalkan loh ya. Silakan aja diturutin kalau itu kita punya waktu luang yang banyak.
Kalau kita pekerja yang 8 jam di kantor atau pelajar yang punya banyak aktivitas, tentu aja itu akan merepotkan karena hidup kita itu nggak melulu soal burung kan. Sekali lagi disesuaikan aja dan di stop jika ada perubahan negatif di burung kita. Lalu contoh lain nih, misalnya kita dapat info untuk bikin lovebird gacor itu harus dipakan full kenceng setiap hari. Ya silakan aja selama lovebird kita itu kuat dan kita bisa kontrol emosinya. Perlu untuk diketahui bahwa pakan kenceng kan biasanya bikin burung gacor. Nah, enggak hanya gacor yang biasanya akan diperoleh, tapi juga faktornya akan naik. Lalu apa jadinya kalau faktor naik tapi lovebird itu enggak ada lawan? Maka emosinya akan keluar dan lovebird akan jadi banyak tingkah. Ketika emosi merusak udah muncul, jangan harap deh lovebird bakalan gacor. Yang ada bisa habis itu perabot di dalam sangkar. Sampai di sini ada gambaran ya. Intinya kita boleh mengadaptasikan settingan baru ke lovebird kita. Yang penting kita tahu poin-poin apa saja yang menjadi batas kemampuan dari lovebird kita. Jadi mengadaptasi suatu rawatan itu boleh banget, tapi jangan terlalu dipaksakan. Oke, kayaknya udah kepanjangan nih pembahasan kali ini. Nah, untuk pembahasan berikutnya mungkin saya akan upload tentang riset settingan. Nah, apa itu riset settingan? Ini adalah pola rawatan untuk membentuk atau mempelajari ulang karakter baru dari lovebird gacuan kita karena suatu masalah. Misal burung yang macet X doping, lovebird gagal mabung, lovebird drop mental tarung, lovebird macet karena gagal adaptasi, dan lain-lain. So, pastikan kalian nonton video selanjutnya ya. Baik, akhirnya tetap rawat lovebird kalian dengan baik. Jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emporium pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.